Kita ngopi, ngobrol perkara ilmu. Bahwa ini adalah konten yang dibuat-buat, ini adalah yang dipotong-potong, dan ini adalah konten yang mengadu domba. Kalau biar puas sih emang harus di yang profesional. Kita itu jika sudah tertangkap basah, mereka itu tidak mau menampakkan dirinya. Kalau kita cari itu akunnya pasti akun anonim. Bahkan akun palsu. Akun palsu. Jangan lupa subscribe, pencet tombol merahnya di channel Raudatul Istighfar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Selamat malam, selamat berjumpa kembali di konten Raudatul Istighfar. Malam hari ini biasa konten kita ngopi, ngobrol perkara ilmu. Jangan lupa subscribe, pencet tombol merahnya di channel Raudatul Istighfar. Dan alhamdulillah kami ucapkan banyak terima kasih kepada seluruh pemirsa dimanapun Anda berada yang telah mensupport channel Raudatul Istighfar, sehingga dalam waktu 2 bulan sudah melambung lumayan. Dan saya minta kepada seluruh yang ingin terus membantu agar channel Raudatul Istighfar berkreasi, berkreatif, agar terus di-share, komen, like, dan jangan lupa ajak teman saudara kaum muslimin dan muslimat untuk memencet tombol merah agar kita terus dapat mensyiarkan agama Islam di media sosial. Dan malam hari ini konten kita dengan tema manfaat daripada media sosial di zaman sekarang ini. Telah hadir bersama saya 2 narasumber untuk kita menjelaskan tentang media sosial. Di sebelah kanan saya biasa narasumber kita Ustadz Habibi, dan di sebelah kiri saya ada Bung Zakir Bewow. Beliau adalah pelaku usaha online dan memanfaatkan segala macam jenis kreatifnya di dalam kecanggihan teknologi. Banyak ide-ide, banyak ilmu-ilmu yang akan nanti kita gali dari beliau, sehingga kita dapat juga bisa belajar dan kita bisa memanfaatkan ilmu beliau di dalam konten kita, konten ngopi. Jangan lupa sebelum nonton lebih lanjut lagi channel kita, pencet tombol merah, ajak saudara, kawan, sahabat, teman dimanapun berada untuk memencet subscribe. Baik yang ada di atas pohon, baik yang ada di atas gunung, yang ada di dalam laut, ajak untuk subscribe channel Raudatul Istighfar. Sebentar lagi akan menggoncangkan dunia YouTuber. Baik, malam hari ini saya akan bertanya kepada Ustadz Habibi. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di zaman milenial ini, terlebih-lebih pada saat ini ada pandemik COVID-19 yang terus berlanjut di negara yang kita cintai, Republik Indonesia ini. Tentunya media sosial merupakan salah satu media terbaik untuk kita melakukan usaha-usaha, baik dari kreatif kita, baik dari keahlian kita. Maka banyak mereka, orang-orang yang rumahan, mendadak membuat usaha-usaha di media sosial. Namun juga banyak orang yang memanfaatkan media sosial ini disalahgunakan untuk kepentingan pribadi, untuk merusak daripada agama, bahkan merusak juga bangsa, negara, keutuhannya, sehingga perpecahan daripada saudara-saudara
di satu kesatuan negara yang kita cintai, Republik Indonesia ini. Nah, Ustadz, bagaimana pandangan melalui daripada sisi agamanya, bagaimana ketika orang ini banyak yang memanfaatkan media sosial ini untuk merugikan orang? Apakah memang ada sinyal-sinyal yang telah diberikan di dalam agama atau daripada hadis-hadis Nabi SAW yang telah Nabi katakan nanti di akhir zamannya? Bagaimana, Ustaz? Ya, masalah media sosial ini memang sangat krusial. Karena seperti ini, Ustaz. Jika ada golok, tapi kalau yang megang itu tukang kambing, maka akan untuk sembelih leher kambing Sesuai fungsi. Tapi kalau yang megangnya kang begal, itu beda lagi cerita, bukan leher kambing nih golok kan, bukan leher kambing yang dia ini. Nah, sama dengan media sosial, Nabi Muhammad SAW telah bersabda, nanti akan datang suatu zaman yang mana akan datang tiba-tiba orang yang kita nggak kenal, tapi dia menceritakan tentang Islam bertujuan untuk menghancurkan Islam. Jadi contohnya seperti ini, Ustaz. Jadi antum misalkan Ustaz Rozak lagi berceramah tentang maulid, tapi nanti ada golongan yang nggak suka dengan maulid, mereka mencari-cari dalil yang lain, mencari video-video yang lain yang membid'ahkan maulid. Ini yang pertama, mereka pasti mengcrop atau memotong video yang tidak suka dengan maulid. Yang kedua, pasti nih mereka jika sudah ditegur atau diperingati, mereka itu tidak mau bertemu dengan kita. Makanya masyarakat dulu, orang-orang dulu, mereka kalau menyampaikan pendapat itu secara terbuka dan kritik pun secara terbuka. Jadi bisa menjadi perpecahan saudara, ya, mereka membuli yang satu dengan satunya dengan komen-komen. Iya, betul, Ustaz. Jadi seperti itu. Dan mereka itu jika sudah tertangkap basah, mereka itu tidak mau menampakkan dirinya. Kalau kita cari itu akunnya pasti akun anonim. Banyak akun palsu, akun palsu yang mau menjatuhkan Islam itu sendiri dengan media sosial ini. Makanya sebagaimana dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiquna fatabayyanu. Orang dulu kalau kritik pasti datang nanya. Tapi kalau sekarang dalilnya itu dalil medsos. Gak ada orang sekarang, pasti dia kalau mau ngebully orang, mau ngata-ngatain orang, mau mengkritik ulama ini, udah langsung aja dari medsos dikata-katain. Tapi kalau orang dulu pasti dia datang tabayun, kenapa Ustaz bilang kayak gini, kenapa Ustaz ngomong kayak gini, gitu. Banyak orang-orang juga, mereka karena banyak media sosial, mereka nggak mau ngaji, belajar di media sosial, melalui media sosial, dan mereka tidak tahu siapa gurunya dan siapa ininya, sehingga mereka nanti arahnya berubah, ya saja. Mereka berbeda pandangan dengan orang tua mereka sendiri, ya, karena mereka kadang-kadang mereka menyalahkan bahwa orang tua mereka yang menjalankan amaliyahnya dari dulu disalahkan dengan mereka temukan yang baru, padahal mereka tidak mencari dulu karena mereka tidak mempunyai syariat yang kuat di dalam dirinya, karena dia nggak pernah mau ngaji, gitu ya. Berarti bahaya orang tersebut, bahaya, gitu ya. Ya, baik pemirsa, dimanapun Anda berada, berarti bahwa kita juga harus punya guru yang membimbing kita jikalau kita mau belajar ilmu juga, dan juga kita harus bertanya juga kepada mereka-mereka yang paham betul dengan media sosial, sehingga kita juga bisa mengetahui bahwa ini adalah konten yang dibuat-buat, ini adalah yang dipotong-potong, dan ini adalah konten yang mengadu domba, sehingga persaudaraan kita di negara kesatuan Republik Indonesia ini tidak mudah kita diadu domba karena kita mengetahui ini semuanya. Itu yang mesti kita pelajari itu semuanya, ya. Jadi tetap di channel Rodotul Istighfar. Jangan lupa ajak teman, saudara, kawan, kerabat, sahabat semuanya untuk like, share, dan pencet tombol subscribe-nya agar terus kita berkreatif mendakwakan syiar agama Allah Subhanahu wa taala dan ajaran baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Nah, begini Ustaz, sekarang ini banyak juga anak-anak nih, ya, mereka yang betul-betul gemar dengan media sosial, ya, berbagai macam mereka lakukan, sehingga mereka ini lupa untuk belajar tentang agama. Padahal di media sosial juga banyak agama-agama, ya, artinya mereka juga
tidak menghafalkan sholawat, banyak sholawat dari guru-guru yang telah memberikan contoh kepada kita, sehingga mereka lalai dan lupa daripada keagamaan. Apa sih yang harus kita siasati kepada mereka, atau kita punya siasat ini bagaimana kita kasih tahu orang-orang tuanya untuk memberikan bimbingan kepada anak kita mana yang baik atau mana yang tidak baik? Ya, jadi emang banyak anak-anak sekarang mereka itu pegang handphone atau main game online. Mereka itu sampai lupa waktu sholat, sampai lupa waktu ngaji. Sebenarnya boleh-boleh aja kita main media sosial, main game online, asal tahu waktu. Asal kita bisa mengatur waktu kita, kapan kita harus ngaji, kapan kita harus bermain game online, kapan kita harus bermedia sosial. Jadi seperti itu. Kita harus ngebilangin kepada orang-orang tua bahwa media sosial itu bisa membuat anak jadi penyendiri. Setiap hari cuma pegang handphone aja, kan ada tuh yang kayak gitu. Jadi banyak. Jadi dia tuh kepribadiannya jadi berubah, kan? Itu juga menyangkut psikologi anak. Jadi dia kalau ngumpul sama teman-teman dia nggak mau ngomong, dia diem aja. Jadi harus tetap orang tua tuh harus ada bimbingan dan pengawasan yang ketat ya kepada orang tua. Harus dijadwalkan kapan nih anak boleh megang handphone. Karena juga ada konten-konten yang memang porno nih, yang anak-anak tidak pantas untuk melihat. Itu biasanya ada terlintas di selingan-selingan itu, tapi dia bahaya nih. Sehingga kita harus betul-betul orang tua mengawasi betul. Iya, jadi dia jangan sampai dewasa sebelum waktunya, ya. Jangankan anak-anak, kadang aja kita sama istri kita itu juga harus dipantau, kan? Istri kita selfie nggak pakai jilbab, ya, di post ke media sosial. Terus ini suami nggak mau tahu, jayus jatuhnya. Ini kan la yadkhulul jannah, nggak bakal masuk surga orang yang kayak gini. Makanya kita tuh harus memantau semuanya, bukan anak-anak kita doang, tapi keluarga kita, istri kita, orang tua kita. Karena kalau kita ngepost foto, misalkan yang membuka aurat, itu bakalan dilihat banyak orang di media sosial. Dan itu dosanya jariah, karena apa? Karena nggak bakalan bisa terputus itu dosa, kecuali dihapus itu. Terus ya. Iya. Apalagi saat ini sekarang ibu-ibu kalau dikerokan, dipoto kerokan belakangan di media sosial tuh kerokan tuh. Makanya tuh udah kayak jalur busway. Aduh, udah nggak, maaf ya, nggak pakai itu daleman di foto tuh, kerokan itu tuh nggak boleh begitu saja. Nggak boleh begitu. Mereka bangga, oh nih nih lagi sakit begini. Harusnya nggak boleh. Itu adalah privasi yang memang aurat kita. Nggak boleh. Apa-apa nggak harus diupload, apa-apa nggak harus dibikin status. Iya. Kan? Atau ibu-ibu, para perempuan, jangan lupa ya, mesti ingat. Jadi kalau kita habis kerokan badan sakitnya, jangan langsung fotoin di belakang, langsung kita bikin status ya, atau share baik di Facebook, di WA statusnya, nanti di screenshot oleh orang terus jalan, itu nggak boleh ya. Jadi itu menjadikan dosa yang zariah, dosa yang terus orang lihat. Ini mesti, kalau kemarin-kemarin kita sudah melakukan itu, mulai kita berhenti sekarang dan jaga diri kita, keluarga kita ya, daripada api neraka jahanam. Begitu Ustaz ya, gitu. Saat ini sekarang kita yang luar biasa, di sebelah kita ini ada Bang Zakir Bewow ya. Beliau ini ya, bukan Zakir Naik nih, Zakir Bewow ya. Dan beliau ini alhamdulillah ya, orang-orang sibuk membeli masker dimanapun, ganti masker, beliau sudah punya masker sendiri. Beliau punya masker sendiri ya. Jadi kalau nanti ada razia masker aman, karena sudah punya masker sendiri. Dan masker nih, gua masker abadi nih masker. Iya, nggak usah beli, tumbuh sendiri maskernya. Ini yang luar biasa maskernya. Jadi kalau yang memang mau nggak beli masker, langsung tanya saja Bung Zakir Bewow ya. Makanya Bung Zakir Bewow. Nah, para pemirsa dimanapun Anda berada, saya akan berbincang dengan Bung Zakir Bewow. Beliau adalah pelaku usaha ya, baik di media sosial ya, baik di bertatap muka dalam dunia usaha, dan terlebih-lebih di pandemik 19 ini semua orang melakukan usaha melalui daripada online, menggunakan manfaat daripada media sosial, dan beliau menggeluti itu dari awalnya sampai sekarang, terus beliau melakukan hal semacam itu ya. Assalamualaikum Bung Zakir. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nah, bagaimana Bung Zakir, apa nama daripada usaha di dunia online saat ini? Namanya Bewow Screen Printing, itu ada IG-nya juga, Bewow Screen Printing dan Bewow Store. Nah, jangan lupa ya, kalau mau tahu
apa yang dibuatnya, apa yang dijualnya, produk-produk apa, lihat IG-nya apa namanya? Bewo Screen Printing. Bewo Screen Printing. Bewo Screen Printing. Jadi lihat di IG-nya ya, gitu. Nah, apa aja sih yang dijual produk-produk ini untuk dipasarkan? Jadi itu Bewo Screen Printing itu usaha sablon dari 2008 hingga sekarang. Udah dari 2008 ya, sudah lama ya, berarti sudah pengalaman lah ya. Gitu. Jadi awalnya itu emang terbentuk saya sendiri belajar, akhirnya di 2013 itu sempat stuck juga. Akhirnya ketemu teman. Kenapa bisa stuck itu? Karena kesulitan ekonomi juga dan sendiri emang agak susah gitu kan. Akhirnya nyari partner untuk dapat bantuan juga dan meringkas tuh segala kegiatan gitu. Nah dari situ gue mulailah terbentuk lagi Bewo Screen Printing. Awalnya sih emang namanya tuh Face Up gitu. Face Up terpecahlah tuh dari situ ganti nama lagi gitu. Berarti sekarang Face Up lagi ramai juga nih, ya? Gitu ya. Lagi ramai Face Up sekarang ya, gitu. Terus apa aja tuh Bung Jaki? Produk-produk yang memang berbentuk jasa, berbentuk yang dijual atau apa aja Bung Jaki? Jadi jasanya jasa sablon, kaos sablon dan jasa desain juga gitu. Oh, jadi kita bisa desain, kemauan kita nanti didesain ya, keinginan kita mau kaos kayak ya itu ya. Jadi nanti langsung apa grup-grup apa namanya itu perkumpulan organisasi juga kebanyakan organisasi gitu kan, bikin kaos, terus bikin masker, bikin jaket, bikin topi dan segala macam. Oh, jadi masker itu yang ada logo-logo ya organisasi ya itu bisa ya dibuat. Bisa dibuat. Partai besar maupun kecil bisa diterima ya. Berarti bisa ya, berarti diterima ya itu ya. Ya para pemirsa dimanapun Anda berada, kita masih di channel Radatul Istighfar. Semakin seru pembicaraan kita tentang apa namanya screen printing. Jadi siapa yang ingin punya baik majelis taklimnya, mereka mau buat umbul-umbul, mereka mau buat apa sih namanya baleho ya, baleho, bingung desainnya atau desainnya. Kadang-kadang tuh orang bikin baleho tuh kenapa ya dia bikin baleho pecah gitu ya, gambarnya pecah, fotonya pecah, itu karena mereka buat sendiri kali gitu ya, atau mereka tidak memahami. Juga ngambil size-nya, ukurannya juga kurang besar biasanya gitu. Karena mereka tidak pahami bahwa di baleho dia akan jadi besar gitu ya. Jadi yang dia lihat misalnya di ukuran handphone ya memang segitu. Ketika di print jadi besar gitu ya, jadi besar. Nah, katanya apa orang-orang yang wedding apa atau undangan-undangan itu juga. Oh iya, saya juga nyetak undangan, terus pre-wed, wedding juga main juga. Oh gitu, jadi semua ya, entertain dan usaha-usaha kayak desain dan yang lain-lain juga saya mainin gitu. Stiker juga, ID card gitu ya, semuanya bisa jadi para pemirsa yang ingin membuat ID card, membuat stiker perkumpulan atau segala macamnya, bisa lihat langsung di IG-nya Bewo Screen Printing ya, IG Bewo Screen Printing. Nah, itu nanti bisa kita lihat di situ dan produk-produknya dan bisa langsung direct message ya, DM beliau apa yang kita inginkan ya. Jadi tidak usah kita mendatangi, bisa langsung DM saja kepada beliau, nanti tukar-tukaran nomor WA ya, nomor telepon dan kita akan berlanjut ya. Jadi inilah yang dilakukan beliau dari 2008, pelaku online juga, dia terus menggeluti sampai sekarang di pandemi. Nah, bagaimana di pandemi ini? Apakah ada kemerosotan usaha atau bagaimana? Kalau kemerosotan sih pasti ada. Cuman kita itu emang tetap buat gimana nih muter yang lain nih gitu. Jadi nggak misalkan di sablon sepi, nah gimana buat yang lain tuh ikut muter gitu. Jadi kadang kita juga bikin desain-desain yang lain dan template yang lain untuk kasih ke orang nih, portfolio kita nih kayak gini gitu. Jadi yang biasanya oh iya nih boleh nih buat dicoba nih buat usaha juga gitu. Jadi kita bikin partner lagi gitu. Jadi ada nggak apa namanya tips yang diberikan kepada para pemirsa ini agar mereka jangan membuat sendiri atau bikin kepada ahlinya agar
puas itu bagaimana? Kalau mau biar puas sih emang harus di yang profesional, dikasihnya itu yang profesional gitu kalau mau yang puas. Dan juga kalau yang mau usaha juga mulailah langkah gitu, jangan sampai putus asa gitu baru menjalanin ini terus udah sepi nih terus stop, jangan kayak gitu. Jadi terusin aja dulu, emang tuh butuh proses. Oh jadi orang kalau misalnya orang nih dia senang dengan editing ya video atau desain, mereka mau belajar bisa, Bu Jakir bisa diajarin juga. Jadi pemirsa yang ingin belajar tentang desain, belajar editing, belajar kamera, belajar sablon dan lain sebagainya bisa langsung DM saja ke Dewo Screen Printing di IG-nya. Jadi nanti bisa langsung berhubungan dengan beliau kapan waktunya bisa berjumpa. Jadi kalau kita punya baju baik perkumpulan keluarga, arisan keluarga, kantor, organisasi dan lain sebagainya, bisa langsung lihat di IG-nya Dewo Screen Printing. Di situ ada semua produk-produk yang beliau jual, juga jasa-jasa yang beliau sediakan kepada kita, sehingga jangan bingung-bingung lagi kita di masa pandemik, bisa langsung hubungi beliau di IG-nya. Nah, saya kembali kepada Ustadz Habibie. Ustadz, bagaimana sih orang harus menyikapi dirinya, para pengusaha-pengusaha atau mereka secara pribadi di masa pandemik ini? Mereka agak merasa ada kebingungan, kepusingan daripada hal-hal rezeki mereka yang mereka dapatkan ini. Bagaimana kiatnya supaya mereka mempunyai ketenangan, mereka bisa terus berjalan menghadapi ujian ini? Bagaimana kira-kira? Sebenarnya untuk pelaku usaha-usaha online seperti Bung Zakir ini, para pelaku usaha ini sebenarnya harus mengetahui apa jual beli yang dilarang dan jual beli yang dibolehkan dalam Islam, khususnya jual beli online. Bagaimana akad-akadnya, bagaimana prosedurnya. Misalkan Bung Zakir jualan di Shopee, misalkan jualan di Shopee. Nah, Bung Zakir itu nggak ketemu pembelinya kan, padahal di syarat-syarat jual beli harus ada pembeli dan penjual, harus ada akad, harus ada barang. Tapi kita cuma ngeliat barang doang kalau di Shopee, ya nggak? Apa dasar hukumnya jual beli online dalam Islam seperti itu? Makanya ulama-ulama sekarang mentaksis bahwa jual beli online itu sama dengan jual beli salam, yaitu jual beli yang bayarnya didahulukan namun barangnya ditangguhkan. Jadi seperti itu. Dan syarat-syarat yang lainnya itu kalau jual beli online harus menulis spesifikasinya sejelas-jelas mungkin. Karena kalau kita mau menjual mentang-mentang kita mau dapat fee atau profit oriented, spesifikasinya terlalu ditinggi-tinggiin, yang tidak ada di barang ditulis, oh itu jual beli gharar namanya, penipuan, haram gitu. Jadi seperti itu. Jadi para pelaku usaha ini juga harus mengerti cara bermuamalah, cara jual beli online secara Islam atau yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Jadi hukumnya bagaimana, Ustaz? Jelas hukumnya gimana nih, Ustaz? Jual beli online itu jelas hukumnya bagaimana? Jelas hukumnya yang pertama, barang harus sesuai dengan gambar, Ustaz. Oh gitu. Nah, barang harus sesuai dengan gambar. Jadi apa yang kita jual, sekarang kan gini, banyak tuh. Kita jual barang baju nih misalnya nih, Ustaz ya. Difoto, terus diedit-edit nih. Oh, dipercantik ya? Dipercantik, apalagi Bung Zakir kan jago ngedit ya kan, dipercantik nih sama dia nih. Kalau orang nggak jujur dibikin bagus. Dibikin bagus. Pada hasilnya ketika mereka sampai di rumah tidak sesuai dengan gambarnya. Tidak sesuai dengan gambar, itu kan ada rasa kecewa, ada rasa wah ini mah nipu nih jatuhnya kan, gharar. Kan kita kalau jual beli harus terhindar dari gharar. Tapi Ustaz, banyak juga orang yang memanfaatkan media seperti ini. Mereka mengambil gambar orang yang mereka sudah share ya sebagai penipuan, dan ketika orang kirim itu transfer duitnya, besok dia blok tuh baik WA-nya, baik Facebook-nya atau IG-nya, mereka diblok sama dia. Mereka ini banyak nih yang terjadi saat gitu ya, banyak terjadi gitu ya. Mereka senang beli apa nih misalnya, dikirimlah itu barang bagus-bagus ya, lalu ditanya diladeni ya, selesai diladeni itu ketika beli transfer, itu baru
slow respon udah, respon lama-lama hilang gitu. Gitu ini banyak juga. Jadi artinya kita mesti tahu dulu ya, gitu ya. Nah bagaimana Bung Jakir melihat hal semacam itu? Apakah orang mesti melihat dulu testimoninya, ya, atau memang itu sudah terpercaya atau bagaimana itu Bung Jakir? Karena banyak orang-orang yang membuat demikian sehingga memperburuk orang-orang pelaku usaha yang betul-betul jujur gitu, kayak Bung Jakir ini. Gimana Bung Jakir? Nah jadi emang setiap penjualan itu kan ada motif-motif tertentu kan. Jadi kayak sistem kepercayaannya lewat testimoni, lewat produk-produknya gitu kan. Jadi emang kalau yang benar-benar tuh kadang dia tuh langsung WA gitu, terus kirim alamat asli gitu. Biasanya juga lihat video juga buat ngerilnya juga itu sebagai contoh. Ya, jadi banyak orang ya mereka mengambil tuh artinya video orang, foto produk orang ya diambil lalu di share sama dia didagangkan, padahal itu palsu. Nah, nanti ketika orang ngirim transfer duitnya dan dia menghilang itu Bung Jakir tuh. Jadi akhirnya pelaku usaha online yang betul-betul jujur ya, jadi tercoreng namanya, orang hilang kepercayaan nih pada customernya Bung Jakir gitu. Dan jadi berarti bahwa mereka harus lihat dulu nih betul-betul ini testimoninya bener nggak nih orang nih, real nggak nih akunnya gitu ya. Kalau perlu yang orang sekarang makanya yang lebih yang lebih aman dia COD. Ya, jadi COD lebih aman gitu ya. COD. Cash on delivery. Jadi emang ada yang ngandalin COD, lebih kepercayaannya lebih di situ. Nah itulah, jadi banyak orang yang memanfaatkan daripada media sosial ini sebagai penipuan-penipuan ya mereka. Dan sekarang ini merebak nih hacker ya, orang tahu hacker bikin nge-share yang kurang bagus itu nge-share-nya, artinya penipuan melalui hacker itu demikian itu berimbas nggak kira-kira kepada pelaku online yang betul-betul memang jujur? Berimbas ya. Karena itu mempengaruhi juga yang mempunyai itu akun-akun asli gitu. Jadi yang fake ikut-ikut, jadi yang aslinya jadi tercoreng gitu. Ya baik, para pemirsa dimanapun Anda berada, tetap di channel Rodul Istighfar, ajak teman, saudara, kawan, kerabat dimanapun Anda berada untuk like, share, komen, dan jangan lupa ajak untuk pencet tombol merahnya, subscribe sebanyak-banyaknya demi melangsungkan daripada syiar agama kita. Ikuti terus. Tadi di momen terakhir ini, Ustadz Habibie, apa pesan-pesan Ustadz Habibie tentang penggunaan orang di media sosial ini? Bagaimana Ustadz Habibie? Jadi pesan saya singkat saja. Jadi banyak orang bisa berbuat bajik, tapi sedikit orang yang bisa berbuat bijak. Jadi kita bermain sosial media itu harus bijak. Jangan apa-apa kita upload, apa-apa kita bikin status, jangan. Karena tak semua orang bisa mengungkapkan tentang rasa. Kesenangan dan kesedihan kita pun belum tentu kita bisa bahasakan, karena bahasa itu terlalu miskin untuk mengungkapkan tentang rasa. Jadi seperti itu. Jadi puitis saya. Terima kasih kepada Ustadz Habibie tadi memberikan kepada kita pun seluruh masyarakat pelaku media sosial agar mampu juga menyaring share-share yang datang kepada kita, apakah ini hoax atau valid. Kita mesti telusuri dulu, jangan kita dapat, begitu kita dapat langsung kita share kepada orang lain padahal itu hoax ya. Jadi jangan sampai memperkeruh daripada suasana kehidupan kita bermasyarakat dan bernegara di negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai. Nah, harapan-harapan dari pelaku sosial ini Bung Jakir bagaimana kira-kira untuk disampaikan ke depannya, bagaimana Bung Jakir? Nah, ke depannya sih semoga juga buat para pelaku usaha untuk lebih berhati-hati lagi dan lebih jujur aja sih. Jujur gitu aja. Ya, jujurannya buat kepercayaan yang lain tuh jadi lebih berkembang gitu. Jadi sehingga imbasnya kepada pelaku sosial yang memang betul-betul mereka jujur, juga mereka mendapatkan kepercayaan yang penuh kepada masyarakat yang belanja daripada online. Jadi pintar-pintarlah kita memanfaatkan media sosial
pintar-pintar juga kita membeli daripada produk-produk yang berada di online, dan juga para pelaku usaha online agar bersikap jujur untuk menjual daripada produk-produknya, baik katakan baik, buruk katakan buruk, sehingga dua-duanya mempunyai rasa kepuasan dan dua-duanya mendapatkan kebaikan dan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sekian konten kita ngopi tema media sosial kita malam hari ini. Jangan lupa like, subscribe, ajak teman, sahabat dan lain sebagainya, dan jangan lupa kalau ada iklannya jangan di skip, tonton sampai habis ya, biar kita bisa beli kamera. Sekian dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.